Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Vivi Oktavia. Ibu mahasiswa magang 2 di SD Negeri 81 Kota Bengkulu. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari Ibu Nini kemarin, yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita lanjut, coba dicek dulu kebersihan dan kerapian dirinya ya. Nah, untuk pembelajaran ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama ada PPKN, lalu IPS, dan juga Bahasa Indonesia. Indikator yang harus anak-anak capai yang pertama, menjelaskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab di rumah. Yang ketiga, menjelaskan makna pantun nasihat dan mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Yang keempat, membuat pantun sederhana sesuai gambar. Yang kelima, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang keenam, mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yang pertama, dengan menjawab pertanyaan yang dikirim di WhatsApp grup, siswa dapat menjelaskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab dengan cermat. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang tanggung jawab yang dikirim di WhatsApp grup, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab di rumah dengan cermat. Yang ketiga, dengan mengamati pantun yang dikirim di WhatsApp grup, siswa dapat menjelaskan makna pantun nasihat dan mengidentifikasi jenis-jenis pantun dengan cermat. Yang keempat, dengan mengamati gambar yang dikirim di WhatsApp grup, siswa dapat membuat pantun sesuai gambar dengan penuh percaya diri. Yang kelima, dengan mengamati gambar yang dikirim di WhatsApp grup, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dengan cermat. Yang keenam, mengeksplorasi media dari internet, buku, dan sebagainya, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan cermat. Nah, yang pertama, kita akan membaca teks 1 ini ya. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, selanjutnya anak-anak silakan amati gambar contoh tanggung jawab di rumah ya. Nah, jadi sebagai seorang anak, tanggung jawab kita di rumah adalah membantu orang tua dan mengerjakan PR. Nah, tentunya bukan cuma anak-anak yang punya tanggung jawab. Orang tua, baik ayah, ibu, maupun kakak dan adik juga punya tanggung jawab. Sekarang silakan kerjakan LKPD 1, yaitu tuliskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, jawaban-jawaban ini anak-anak tulis di buku, difoto, lalu dikirimkan ke WhatsApp grup guru ya. Kemudian, tulis juga tanggung jawab masing-masing anggota keluarga di rumah. Misalnya, ayah bertanggung jawab untuk bekerja, ibu bertanggung jawab untuk memasak, dan sebagainya. Nah, baik, jika sudah dikerjakan LKPD 1, anak-anak silakan mengamati pantun nasihat berikut. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, anak-anak, pantun nasihat tersebut memiliki makna bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Coba kita baca pantun kedua ya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, pantun di samping sangat bermakna.
Nah, maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Kalau misalnya kita ada masalah, karena masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, kemudian anak-anak, selain pantun nasihat, ada beberapa jenis pantun. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Nah, berikut contoh pantun kanak-kanak. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain di lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, itu tadi contoh pantun kanak-kanak. Kemudian kita ke pantun muda. Contohnya, padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, sekarang kita ke contoh pantun tua ya. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Contoh selanjutnya, Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada, jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah, itu tadi contoh pantun tua. Sekarang anak-anak silakan kerjakan LKPD 2 ya, yaitu yang pertama, carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika anak-anak tidak menemukan, maka buatlah sendiri pantunnya ya, lalu lengkapi dengan maknanya atau artinya. Jawaban nanti ditulis di buku, difoto, lalu dikirimkan ke WhatsApp guru ya. Yang kedua, anak-anak silakan mencari makna atau maksud pantun dari kanak-kanak, pantun muda dan pantun tua. Jadi definisinya dicari ya. Pantun kanak-kanak itu apa? Pantun muda itu apa? Pantun tua juga apa? Jawaban ditulis di buku, difoto, lalu dikirimkan ke WhatsApp guru ya. Nah, kita lanjut. Ini ada 3 buah gambar. Yang pertama, interaksi antar individu, yaitu seorang ibu dengan anaknya. Atau bisa juga interaksi seseorang dengan orang lainnya, asal dia satu dengan satu orang lain. Lalu yang kedua, ada gambar guru sedang mengajar di kelas. Ini adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, kelompok yang dimaksud adalah murid-muridnya. Lalu gambar ketiga, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Misalnya, saat pertandingan sepak bola, ada tim A melawan tim C. Nah, itu namanya kelompok dengan kelompok. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Nah, interaksi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, dinamakan interaksi sosial. Nah, melalui gambar di atas, anak-anak telah tahu kan contoh dari interaksi-interaksi sosial? Nah, jika sudah tahu bahwa interaksi sosial itu adalah interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, silakan dikerjakan LKPD 3 ya. Tugas yang pertama, carilah informasi di berbagai media, bisa dari internet, buku, dan sebagainya, tentang aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Jawaban ditulis di buku, difoto, lalu dikirimkan ke WA guru. Tugas kedua, anak-anak cari contoh bentuk interaksi sosial. Nah, dapat dicari di buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom yang sudah Ibu sediakan. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga sukses. Untuk tugas-tugasnya supaya lebih jelas, sudah Ibu siapkan di file Word. Nah, anak-anak bisa membukanya. Soal yang di video ini sama juga dengan soal-soal di Microsoft Word. Sekian dari Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.